Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat bolu tape yang super empuk dan legit. Ini enak banget, aroma tape yang khas dalam bolunya, manisnya pas dan milky gitu rasanya. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, ambil 300 gram tape singkong. Gunakan tape singkong yang baru matang, belum berair atau terlalu lembek ya. Ini baru matang tapi udah bisa dihaluskan. Tambahkan 40 gram kental manis. Kemudian hancurkan atau haluskan tape singkong. Bisa menggunakan garpu atau bisa juga menggunakan ulekan. Kalau nggak ada alat khusus ya, nggak masalah. Yang penting sampai halus aja. Sampai kayak gini udah cukup. Sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah atau bowl mixer. Masukkan 5 butir telur. Tambahkan 200 gram gula pasir. Dan tambahkan setengah sendok makan SP atau cake emulsifier. Ketiga bahan ini kita kocok menggunakan mixer. Kita mix menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu. Perlahan kita naikkan speednya ke kecepatan sedang cenderung tinggi. Di mixer ini ada 6 kecepatan, aku stabil di kecepatan 5 ya teman-teman. Mix sampai mengembang putih dan kental. Nah, sampai seperti ini ya teman-teman. Ini udah mengembang. Kalau kita angkat sudah kental berjejak seperti ini teksturnya. Teksturnya seperti krim. Masukkan tape yang udah kita haluskan tadi. Masukkan bertahap sambil di mixer menggunakan kecepatan rendah. Di sini kita bisa menggunakan kecepatan 1 atau kecepatan 2. Kalau sudah tercampur rata tapenya, selanjutnya kita bisa masukkan bahan-bahan kering sambil diayak terlebih dahulu, yaitu 300 gram tepung terigu protein rendah. Tambahkan 25 gram susu bubuk. Tambahkan 3/4 sendok teh garam. Dan tambahkan 1/4 sendok teh soda kue atau baking soda. Ayak bahan-bahan kering ini supaya mudah tercampur ke adonan. Setelah selesai diayak, kita bisa aduk-aduk dulu perlahan menggunakan spatula seperti ini. Dan lanjutkan mix menggunakan mixer, cukup pakai kecepatan 1 atau kecepatan 2 terlebih dahulu. Sampai tepung kering ini tercampur rata ke dalam adonan. Nah, kalau udah tercampur rata, masukkan 1 sendok teh vanila ekstrak atau bisa pakai pasta vanila. Masukkan 2 bungkus santan kemasan atau kalau ditimbang totalnya 130 gram. Dan terakhir kita masukkan 85 gram minyak goreng atau minyak sayur. Selanjutnya kita aduk rata menggunakan teknik aduk lipat seperti ini. Kita aduk perlahan sampai semua bahan tercampur rata dan hasil akhir konsistensi adonannya seperti ini ya. Di sini aku udah menyiapkan 3 cetakan diameter 15 cm. Di sini aku akan mencoba olesan cetakannya. Ada yang gak aku beri olesan apapun, ada yang aku olesi menggunakan margarin, dan ada juga yang aku olesi menggunakan minyak goreng. Nanti kita lihat hasilnya sama-sama di akhir videonya ya. Jadi simak videonya sampai selesai. Kira-kira olesan mana yang bagus? Atau kalau nggak diolesin apapun kira-kira bagus-bagus aja atau enggak ya hasilnya? Tuangkan adonan ke dalam cetakan, bagi sama rata. Teman-teman juga bisa pakai cetakan yang besar ukuran diameter 22 cm dengan tinggi 7 cm. Setelah adonan dituangkan sama rata, hentakan cetakan dan keluarkan udara berlebih. Lanjut kita kukus di kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya. Kukus selama kurang lebih 40-45 menit atau sampai matang menyesuaikan kukusan masing-masing. Teman-teman, disclaimer ya, walaupun ini judulnya tanpa oven, tapi di sini aku menggunakan oven yang bisa buat ngukus. Prakteknya fungsi ovennya tuh nggak dipakai, jadi aku pakai fungsi kukusnya. Jadi kukusan jenis apapun bisa digunakan selama itu muat menampung loyang masing-masing ya. Setelah selesai dikukus, nah ini dia hasilnya teman-teman. Kita biarkan memisah dari cetakannya terlebih dahulu. Jangan langsung dikeluarkan dari cetakan ya. Lama-kelamaan akan menyusut dan itu normal.
Ini udah aku balikan. Yang pertama yang kita keluarkan adalah yang tidak diberi olesan apapun. Bisa dikeluarkan ya, walaupun masih ada bagian yang menempel seperti ini. Yang kedua yang dioles menggunakan margarin. Hasilnya mudah dikeluarkan dari cetakan, walaupun masih ada sedikit saja bagian yang menempel di cetakan. Hasilnya juga mulus kayak gini. Yang ketiga yang dioles minyak. Ini yang paling mudah dikeluarkan dari cetakan, hampir tidak menempel di cetakan, dan hasilnya paling mulus walaupun hampir nggak ada bedanya sama yang pakai olesan margarin. Jadi yang terbaik dioles minyak goreng dengan catatan bolu kukus tape di cetakan plastik, bukan loyang logam ya teman-teman. Dan ini dia bolu tape kukus, cantik banget hasilnya, kayak bunga matahari, potong sesuai selera. Dan ini dia teksturnya, padat, berpori halus dan lembut banget. Aromanya harum, aroma ragi tape yang khas berpadu dengan aroma santan dan susu serta vanila. Aromanya aja udah enak, apalagi rasanya. Manisnya pas, sedikit gurih, milky, enak banget. Cobain ya. Makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.